Saudara sekalian, hari ini kita merenungkan peringatan jiwa-jiwa di api penyucian. Kita mengingat mereka dalam doa penuh kasih. Ada 4 hal yang kita perhatikan di sini. Yang pertama, bahwa dengan kita merayakan atau memperingati jiwa-jiwa orang beriman, kita sebenarnya mau mengingat orang-orang yang terlupakan. Saya teringat ketika biasa tempat kecil, orang tua kami setelah habis 2 rosario, 1 putaran, ditutup dengan doa jika Salam Maria untuk orang-orang meninggal dunia yang terlupakan. Awalnya waktu kecil saya jengkel sekali, tapi ternyata ini benar, baik. Kita perlu ingat orang-orang yang telah meninggal dunia dan terlupakan. Siapa yang ingat mereka? Kita butuh diingat oleh siapapun. Meskipun kadang-kadang kita berkata pada orang, tidak usah kau ingat-ingat saya. Dalam hati kita butuh diingat. Karena ketika orang terlupakan atau dilupakan, maka orang demikian mudah jatuh kepada putus asa. Dan keputusasaan yang terbesar adalah ketika orang meninggal dunia. Dia tidak sempat berdamai dengan siapapun. Sungguh-sungguh putus asa. Baca kitab Makabe hari ini menunjukkan kepada kita tentang orang-orang tewas yang didoakan oleh Yudas Makabe di bait Allah dengan persembahan korban. Mereka tewas dalam pertempuran. Ketika diperiksa, diri mereka ditemukan beberapa yang punya jimat-jimat berhala. Ini pasti mengecewakan bagi Yudas Makabe yang justru mengadakan doa ini untuk orang meninggal dunia dan karena bertempur perang melawan orang penyembah berhala. Meskipun begitu, Yudas Makabe tidak melupakan mereka. Yudas Makabe tetap mengingat mereka semua itu dalam cinta, dan mereka berjasa. Mereka mati memang demikian, berhala, tapi Yudas mengingat. Mengapa orang percaya berhala? Itu karena sudah kehilangan harapan akan Tuhan. Mereka tidak mampu berharap akan kasih Allah, lalu percaya dalam praktis berhala. Itu kelemahan manusia, dan Yudas tahu kelemahan itu, bahwa mereka tidak mampu berharap. Kehilangan kemampuan berharap membuat orang tidak bisa memiliki kemampuan bertanggung jawab. Bahkan mereka, ya untuk apa semua, tak ada gunanya. Itu terlanjur hancur, kami terlanjur berlumpur, kami sudah rusak. Kehilangan harapan. Maka hidup lalu seadanya, lalu tanpa tanggung jawab. Dan ini sangat menakutkan bagi siapapun. Hidup yang tanpa harapan dan terlupakan. Orang yang tidak ada harapan adalah orang-orang yang merasa terlupakan oleh siapapun. Dan sangat menakutkan bagi setiap orang. Hilang harapan, putus asa, dan dilupakan. Yang kedua, dengan kita mengingat orang-orang mati di api penyucian, kita menunjukkan bahwa kita tidak menuntut hak. Kita tidak punya hak untuk masuk dalam keabadian. Karena keabadian itu bukan punya kita, miliknya pencipta, milik Tuhan. Kita cuma berharap akan belas kasih dari Dia. Memang Tuhan perlu belas kasih, berbelas kasih kepada kita. Dia berbelas kasih bukan berarti kita bisa buat suka-sukanya dalam kehidupan ini. Bukan. Tidak pernah boleh berbuat suka-suka. Kita jangan mengkhianati belas kasih Tuhan itu. Tuhan juga punya hati. Kenapa? Karena kita diciptakan seturut citra Tuhan. Dan kita punya hati, bisa sakit hati, bisa marah. Tuhan juga demikian. Bisa sakit hati dengan kita. Meskipun sakit hatinya Tuhan tidak sama dengan sakit hatinya kita ya. Seperti orang tua marah pada anaknya, tapi marahnya orang tua tidak sama dengan
anak marah ya. Selalu dengan ada kasih yang besar dalam dirinya. Apalagi Tuhan Allah. Marah, sakit hati, tapi selalu dalam kasih yang luar biasa pada manusia. Jadi kita tidak menuntut hak kita. Kita hanya berharap pada belas kasih. Dan karena kita berharap akan belas kasih, kita pun lalu belajar untuk peduli. Peduli orang lain. Dan bukan cuma pikir tentang diri sendiri. Kita belajar menanggung derita orang-orang yang kita kasih. Kita tahu orang kita kasih tidak sempurna. Banyak masalah mereka buat. Dan kita pasti tahu bahwa ketika mereka meninggal dunia, ada banyak yang sakit hati. Ada banyak yang tidak bisa mengampuni, memaafkan, bahkan tidak mampu memaafkan dirinya sendiri. Lalu sakit mereka itu, menderita mereka. Dan kita perlu ingat mereka. Kalau tidak sempat lagi perbaiki dirinya, kitalah yang doakan mereka itu. Kitalah yang ikut menanggung derita mereka, solidar dengan mereka, ikut setia kawan. Saudara, kita hanya setia kawan dengan orang yang tidak bisa, orang yang tidak berdaya. Kita tidak pernah setia kawan dengan orang yang perkasa, yang kuat, enggak. Kita selalu setia kawan pada yang tidak berdaya, tidak bisa buat apa-apa. Yang lemah, yang tersungkur dalam kehidupan ini. Dan orang yang telah mati adalah jiwa-jiwa yang tersungkur dalam kehidupan. Mereka kita doakan. Kita setia kawan dengan mereka itu. Kita mau dekat dengan mereka. Kalau orang tidak berdaya, itu sulit merasa dekat dengan kita. Mereka berkata, kami kasihan, memang begitu. Maka mereka bahkan untuk dekat dengan kita tidak punya nyali sedikit pun. Untuk berpikir mau dekat dengan kita, sungguh tidak punya nyali. Kitalah yang mendekatkan diri pada mereka. Menghargai mereka. Doakan mereka. Bahwa mereka tahu kita setia kawan. Mengasihi mereka. Karena orang telah meninggal dunia sudah tidak punya keberanian meminta dikasih. Enggak. Kita lihat dalam dunia ini kan. Bagaimana orang-orang tidak berdaya. Orang miskin, orang yang tergeletak. Yang tersungkur dalam kehidupan ini. Yang sudah rusak. Tidak punya nyali. Meminta belas kasih dari kita. Enggak lagi. Mereka sungguh terkurung dalam diri sendiri. Bahkan meminta pengertian kita pun juga enggak mampu. Bahkan tidak berani. Maka kita punya kewajiban untuk mengerti mereka. Mendoakan mereka. Dekat dengan mereka. Yang ketiga. Dia menunjukkan bahwa kita mendoakan orang mati. Kita sebenarnya hidup di dalam pengharapan. Kita punya pengharapan akan yang baik. Orang yang telah meninggal dunia, yang tersungkur, kita tidak punya harapan. Jangan yang sudah meninggal dunia, yang masih hidup pun juga ketika tersungkur, ya ketika jatuh, jangan harap, mereka tidak berharap lagi. Mereka berkata, kami sudah begitu. Mau apa? Kami memang begitu kok. Jadi kitalah yang harus mengerti mereka, yang mengajak mereka mempunyai harapan. Bahkan mereka sudah tidak mampu mengampuni. Mereka malu untuk mengampuni. Bahkan untuk ampun diri mereka sendiri pun juga mereka tidak bisa lagi. Kitalah yang mengampuni mereka. Minta ampun atas nama mereka. Dan mengajak mereka mengampuni sesama. Saya teringat sebuah novel yang saya baca. Judulnya The Cardinal. Tentang pengalaman seseorang perjalanannya dari seorang anak seminari. Akhirnya menjadi kardinal. Menjadi seorang pejabat di Vatikan. Tapi tidak mengecualikan dengan dia jadi kardinal, keluarganya baik, hebat, enggak. Adik perempuannya yang dia sangat sayangi terjatuh dalam kehidupan seks. Malu kan memang. Dia menggugurkan beberapa kali. Akhirnya mati, keguguran, sekarat. Dalam keguguran, kakaknya datang. Dan kakaknya berkata kepadanya, jangan takut. Saya tidak akan menjatuhkanmu. Saya tidak akan mempermalukanmu. Bersandarlah pada Tuhan, mohon ampunlah. Tetap tidak mau dia. Kakaknya bujuk. Saya mengerti kau. Apalagi Tuhan Allah mengerti. Saya tidak akan jatuhkan kau mengkau dosa. Akhirnya
adiknya mengaku dosa, mengalami pengampunan. Itu saudara. Ketika orang sudah jatuh dalam dosa yang sangat berat, susah untuk punya pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan akan masa depan. Tidak lagi. Apalagi sudah meninggal dunia. Sekarang anaknya meninggal. Maka kitalah yang mendoakan mereka supaya bisa mereka mengampuni, melepaskan segala beban mereka, bahwa mereka tidak putus dari kasih Allah. Kita yang ingat itu, kita doakan mereka. Karena Allah sakit yang maha besar. Ketika kita tidak mampu memaafkan, bahkan tidak mampu lagi memaafkan diri kita sendiri, kita hukum diri kita. Jadi kita jatuh dalam kedosaannya, kita hukum diri kita. Kita anggap kita, ya sudah, kita layak hancur kok. Padahal Tuhan tetap ingat kita. Kitalah yang hukum diri kita sendiri. Itulah yang kita terputus dengan kasih Allah. Kita mampu lagi menggapai kasih-Nya. Yang keempat, jadi kita doakan orang yang meninggal dunia, kita belajar untuk datang kepada Yesus. Kita jangan banggakan diri kita sendiri. Kita ternyata berbeban berat. Apa beban berat yang paling berat yang kita sandang atau yang kita pikul? Hilang harapan dan tidak mampu mengampuni dan tidak mampu memaafkan diri sendiri. Kita hukum diri sendiri, kita tidak mampu mohon ampun. Itu beban yang sangat berat. Nah, kita doakan orang ini dengan penuh cinta. Agar apa? Agar orang ini melepaskan beban masa lampaunya. Kita yang bantu itu lepaskan. Karena kita tidak berdaya lepaskan. Jangan orang yang mati ya, orang yang masih hidup pun juga kadang-kadang tidak berdaya untuk lepaskan beban lampau. Kita yang bantu dengan mendoakan. Apalagi setelah meninggal dunia, kehilangan kemampuan untuk lepaskan beban. Kitalah yang doakan, lepas beban untuk datang kepada Yesus. Ya selalu orang seperti itu ya. Datang kepada Yesus. Yesus mengampuni. Orang sudah meninggal. Di hadapan Tuhan, orang hidup. Didoakan supaya dia datang kepada Tuhan. Dan tarik dia. Jadi kita sendiri tidak berani datang kepada Tuhan. Kita tidak mau datang, kita takut. Seperti dalam Injil Lukas tentang abad 15 ya, tentang si anak muda yang memboroskan hartanya ingin kembali kepada bapaknya. Tidak berani datang. Dan tapi tidak punya nyali. Berpikir, jangan-jangan orang tuanya, bapaknya tidak akan terima dia. Jadi sudah siap katakan, Bapak, ampuni aku orang berdosa. Aku tidak lagi disebut bapak anakmu lagi. Jika saja aku anak orang kerjamu saja, sudah. Itu sikap sebenarnya yang Yesus mau tunjukkan. Bahwa ketika kita berdosa, kita merasa tidak pantas dikasih lagi. Kita putus dikasih. Kita kehilangan harapan untuk berubah, untuk datang, untuk sungguh di hadapan Tuhan. Nah, kita yang mendoakan itu, orang datang kepada Tuhan, lepaskan masa lampau dan dibebaskan. Yesus berkata, karena kamu yang beban berat, Yesus yang pikul beban kita. Penebusan adalah bahwa Tuhan Yesus memikul beban dosa kita dan hancurkan itu. Ambil dari kita dan hancurkan. Itu doa kita pada untuk orang yang telah meninggal dunia. Kita doakan mereka agar mereka beban mereka yang mereka tidak bisa hancurkan, yang mereka terbawa, Tuhan Yesus hancurkan. Mereka bersedia dihancurkan bebannya, diambil bebannya oleh Yesus. Karena orang kadang-kadang tidak mau diambil bebannya oleh Yesus ya, dalam hidup ini. Karena sudah terlanjur kotor. Apalagi setelah meninggal dunia, tidak punya nyali, tidak punya kemampuan. Kitalah doakan mereka karena doa itu kuat kekuatannya. Hingga orang itu datang kepada Yesus, memberikan bebannya, Yesus ambil dan hancurkan. Sehingga mereka sungguh bebas dan mengalami dikasih oleh Allah, diringankan bebannya. Itu. Maka saudara sekalian di rumah, ada 5 hal yang kita perlu camkan ketika kita mendoakan orang meninggal dunia. 1, bahwa kita tidak pernah boleh melupakan orang-orang, karena mereka tetap berjasa juga kepada kita.
kita menyimpan mereka di dalam ingatan kita yang penuh kasih tentang mereka. Mereka butuh diingat. Kadang-kadang saya ingat orang-orang yang kadang-kadang ya bertengkar begitu rupa. Terus orang yang meninggal, orang yang menikah, yang berkata saling menyumpah, jangan kau ingat saya, jangan juga ingat saya tidak mau ingat kau. Lalu mereka menyesal. Saya malu untuk ulang itu kata ludah sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Orang yang meninggal dunia merasa terlanjur buang ludah. Malu luar biasa menjilat kembali. Kita lah menggunakan mereka supaya mereka datang kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa adalah pantas untuk selalu mengharapkan belas kasih Allah. Pantas. Tuhan selalu penuh kasih. Jangan ragukan itu. Luka-lukanya tanda bagi dia selalu terima kita yang juga terluka. Luka ini besar, terima kita yang terluka. Yang ketiga, kita berterima kasih kepada sesama yang telah meninggal dunia, bahwa mereka juga telah berjasa untuk kita. Tapi teman-teman ya, pastor, yang waktu mereka hidup saya sering bertengkar. Saya ingat-ingat bahwa mereka juga pernah berjasa pada saya. Dan jasanya luar biasa. Terus belajar ingat jasanya. Kenapa? Karena siapa tahu juga ketika saya mati orang tidak ingat jasaku. Pun orang tidak ingat jasaku, paling tidak saya pernah ingat jasa orang. Biarpun orang tidak ingat jasa saya. Yang kita buat sakit adalah orang tidak ingat saya, karena saya juga tidak pernah ingat orang. Itu sakit yang luar biasa. Jadi ketika orang lupakan saya tidak pernah lupakan orang. Paling tidak kita punya kebanggaan. Yang keempat, bahwa kita juga pikirkan orang lain. Kita bukan cuma pikir diri sendiri, kita pikir juga tentang orang. Bahwa saya, kau, dan orang lain adalah manusia, bukan benda yang untuk dipakai, dimanfaatkan, digunakan sesuka kita. Bukan. Mereka adalah manusia yang tidak pantas dipermainkan, yang diperlakukan sesuka hati. Kita hargai mereka. Kita juga hargai diri kita sendiri. Yang kelima, yang kita doakan orang mati, apa yang terjadi juga? Kita belajar berbuat baik, berbuat silih untuk orang-orang yang telah meninggal dunia yang tidak sempat berbuat baik, yang tidak membayar silih untuk perbuatan mereka. Kita lah yang lakukan itu dengan laku tapa dan indulgensia. Dengan laku tapa kita lakukan, berbuat mengasihi orang, siap menanggung sakit, menanggung cemoohan orang kepada kita, yang kita anggap sebagai ambil bagian dalam derita Kristus, dan menderita juga untuk orang yang telah meninggal dunia. Kita ringankan beban mereka. Kita tanggung sekarang ini. Kalau kita mati, kita lagi menanggung. Kalau kita bisa hidup, kita menanggung itu. Supaya kita mengalami Tuhan bebaskan. Kita mulai berbaik-baik dengan sesama kita. Tanggung derita untuk orang lain juga, untuk sesama, dengan laku tapa. Amin. Saudara, itulah makna kita mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Jiwa-jiwa di akhir penyucian. Sampai jumpa.